Kompasif Media, reach the world. Apakah yang Anda perlukan sewaktu kita berada di tempat yang gelap? Hanya satu yang bermain di pikiran kita, yaitu kita perlu dengan segera mencari cahaya. Kita pasti tercari-cari sumber cahaya. Antaranya adalah api. Dan kita boleh menyalakan lilin ini. Dan saya mulai kelihatan di dalam gambaran Anda, karena lilin ini mula menerangi tempat di mana saya membuat rakaman. Saudara dan saudari, di sebelah kiri saya adalah sebuah globe. Globe itu mewakili dunia kita. Namun dunia ini, globe ini masih belum dapat diterangi. Dan hanya ada satu lilin yang bercahaya. Oleh itu, Tuhan memerlukan lebih banyak lilin yang bercahaya untuk menerangi dunia ini. Lilin-lilin itu ada pada kita, pada Anda, pada saya masing-masing, yang harus bersinar dan bercahaya untuk menerangi dunia ini. Saya nyalakan satu lilin yang ada di depan saya, yang menggambarkan adalah salah satu daripada Anda yang menonton Kompasif Media pada Sabat ini. Apabila kita mula mengeluarkan cahaya, orang akan melihat diri kita, melihat gambaran Yesus dalam diri kita. Namun, apabila cahaya yang kita miliki itu kita sembunyikan daripada pandangan orang lain, ya, setiap satu kita dipanggil untuk menjadi terang dunia. Saya letakkan satu cahaya di sini. Cahaya ini juga adalah mewakili kita semua. Pada saat Tuhan memanggil kita untuk bercahaya di dunia ini, kita menyembunyikan cahaya tersebut. Apa yang terjadi apabila kita menyembunyikan cahaya tersebut? Dan saya akan mengangkat semula penutup ini. Dan lilin itu terpadam. Cahaya itu terpadam karena kita telah menyembunyikan cahaya itu untuk menerangi dunia ini. Saudara dan saudari, siapapun kita terpanggil untuk menjadi terang dunia. Sama ada Anda, kita ini orang dewasa, kanak-kanak, kita terpanggil untuk menjadi terang dunia. Kita harus memilih untuk bersinar, menjadi terang kepada dunia ini. Saya percaya dalam kehidupan kita, banyak juga halangan yang menghambat perjalanan kehidupan kita untuk bercahaya. Namun, kita harus berani ke depan untuk melakukan sesuatu di dalam pelayanan Tuhan, untuk terus bercahaya di dalam pelayanan Tuhan. Pada Sabat ini, kita berada di Sabat yang ke
12 triwulan yang pertama tahun 2023. Terima kasih buat Anda semua karena sudi bersama dengan siaran Pemasih Media. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Sudah urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi saya senang mengucapkan selamat hari Sabat buat kita semua. Kita semua terpanggil untuk menjadi lilin yang menerangi dunia ini. Ya, saudara dan saudari, lilin-lilin yang menerangi ruangan ini adalah mewakili kita semua. Saudara dan saudari, cahaya selalu mengalahkan kegelapan. Yesus mengatakan bahwa kamu adalah terang dunia. Di sini Yesus memberikan kita satu tanggung jawab besar, karena kita digelar sebagai terang dunia. Akulah terang dunia. Ayat ini berbicara tentang cahaya yang dalam artinya Dia adalah sumber terang tersebut. Yesus adalah sumber terang. Saudara dan saudari, mari kita menikmati lagu yang pertama. Lagu yang pertama ini akan disampaikan oleh pasangan suami istri, yaitu Mr. and Mrs. Junior Celestinus dengan tajuk lagu Firman-Mu. Saya mempersilakan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di sisiku besertaku.
bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di sisiku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Amin dengan lagu yang disampaikan oleh pasangan suami istri, sahabat saya Cikgu Junia dengan istrinya. Filipi 2 ayat 14 sehingga 16. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang. Saudara dan saudari, mari kita melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan buat kita, agar kita dapat menerangi dunia ini, melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan, yaitu melayani Dia, sehingga orang lain akan melihat cahaya yang bercahaya bersinar di dunia ini. Saudara-saudari, saya ingin mempersilakan penyampai lagu yang seterusnya. Dan lagu ini disampaikan oleh Cik Camelia Wilfred. Saya mempersilakan Cik Camelia Wilfred yang bertajuk Kau Cukup Bagiku. Terima kasih dengan Cik Camelia Wilfred yang telah menyediakan video ini dan menjadi terang yang kecil untuk dilihat oleh orang lain. Saya mempersilakan Cik Camelia. Dipersilakan. Aku percaya hidupku dalam-Mu, Kau yang lebih tahu semua pergumulanku. Tenangku berada bersama-Mu, Kaulah tujuanku, Kau cukup bagiku. Tak ku ingini apapun selain mengerti isi hati.
cahaya hidupku dalam-Mu. Kau yang lebih tahu semua pergumulanku, tenangku berada bersama-Mu. Kaulah tujuanku, Kau cukup bagiku. Tak ku ingini apapun selain mengerti isi hatimu. Hanya inilah rinduku, melakukan semua kehendak-Mu, melakukan semua kehendak-Mu. Amin. Dengan lagu yang sudah disampaikan oleh Cik Emilia sebentar tadi. Dan ya, seperti tema pada Sabat ini, saya sengaja melakukan rekaman ini pada waktu malam supaya kita merasai bahwa kita semua ini adalah api-api kecil yang mulai menerangi, bergabung menghasilkan cahaya yang besar. 1 Tesalonika 5 ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Saya dan saudara-saudari yang hidup bersandar kepada Yesus senantiasa, kitalah anak-anak terang. Anak-anak terang yang terus bercahaya dan terus bersinar, dan kita bukanlah orang-orang kegelapan seperti dalam ayat sebentar tadi. Saudara-saudari, biarlah kita menjadi terang yang terus bersinar, menerangi dunia kita. Kita akan menikmati lagu yang ketiga. Agak lama Pemasi Media tidak menyiarkan lagu yang dinyanyikan oleh seorang kanak-kanak. Dan pada Sabat ini, saya memilih sebuah lagu, Jangan Menyerah, Jangan Pernah Menyerah. Dan disampaikan oleh adik Shebon, Shellen Jo. Mari kita menikmati lagu ini, dan kita menghayati sepatah lirik-lirik daripada lagu ini.
Amin. Puji Tuhan dengan lagu yang sudah disampaikan oleh adik Shebon. Ya, jangan pernah menyerah karena Yesus ada untuk kita. Matius 5 ayat 14 sehingga 16. Ayat ini juga dikutip oleh pembicara kita pada Sabat ini. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya, lagu yang keempat yang akan menyusul, ya, disampaikan oleh Elder Kongkin Milundun, ya, Elder Kongkin, sebuah lagu dusun, Sili Oku Solunsuk Lisi No. Ya, video ini saya ambil daripada JJ3C Ministry, dan ya, saya sudah menyiarkan ini. Ini adalah kali kedua, kalau saya tidak silap, saya memilih lagu ini untuk sama-sama menjadi berkat buat kita. Terima kasih kepada Saudara Konggin Milundun karena sudah menyediakan video ini untuk kita nikmati. Sili Oku Solunsuk Lisinu. Mari kita menikmati lagu ini. Saya mempersilakan. Yesusku, Tuhanku, tambalutku tak senang, sondihonku domoni kita dah. Soiraku katahu, ahakan ku jauh, tambalut tak senang sobigi son. Silihaku salun suki sinu, kalau magu dohi nambonopo, papa tunut ralanku madia, silihoku solun suki sinu, soiraku mimpanau, gerubaku tambalut, angatanku rumu bagi Yesus. Au nopo mumboyo sunudanku Yesus, ahakon omlisihon di Yesus. Silihaku salun subisinu, kalumaku dohin nopo-nopo, papa tunut ralanku my dia. Silihoku solun suki sinu, pomoku nanditi, nolos dati, harokoi hadan haropi kong tiada. Tanuto kau Yesus, ai sokau ndorosi, kambalu to sonong sogi son. Silihaku salun suki sinu, kalumaku dohin nopo-nopo, papa tunut ralanku madia. Silihaku salun suki sinu, silihaku salun suki sinu. Amin. Dengan lagu yang sudah kita nikmati sebentar tadi. Pada saat ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan di sorga, Sabat ini kami sudah berada, berpijak di Sabat-Mu yang penuh kudus ini.
Terima kasih dengan penyertaan-Mu buat kami semua, di mana juga kami berada pada saat ini. Semua hamba-Mu, umat Tuhan yang setia menguduskan hari Sabat-Mu ini. Kiranya perbaktian kami secara maya juga secara fisikal di gereja kami masing-masing akan terus mengangkat kerohanian kami untuk lebih dekat padamu. Juga melalui siaran rohani di Pamasi Media ini, kami belajar satu tema pada Sabat ini, yaitu menjadi terang dunia. Sertai kami Tuhan, ampunilah dosa kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, satu ayat yang saya ingin baca lagi dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Saudara dan saudari, kita sudah dipilih oleh Yesus Kristus untuk menjadi terang kepada dunia ini. Tugas kita sekarang ini adalah kita ingin memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar tentang Dia, tentang Allah Bapa di sorga. Tuhan sudah memanggil kita untuk keluar daripada kegelapan ini. Dan pada saat ini, kita harus menjadi terang kepada dunia ini. Menerangi dunia ini sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Bukan mudah, namun kita harus menyahut panggilan pekerjaan pelayanan Tuhan. Dan pada saat ini juga setiap satu hamba Tuhan di mana juga kita berada, kita sedang melayani Tuhan. Dan ya, pada waktu saya membuat rekaman ini, konvoi karavan kita sudah sampai di Tawau, puji Tuhan. Dan mereka juga sedang bekerja menjadi terang kepada dunia ini. Puji Tuhan dengan program yang sudah diatur oleh Sabah Mission, dan kita bergembira karena kita mempunyai peluang untuk melayani Tuhan selagi kita punya kesempatan. Dan semoga konvoi karavan ini, program karavan ini akan berjaya melabuhkan penutupnya konvoi ini sehingga selesai. Biarlah rencana Tuhan yang terjadi. Saudara dan saudari, sebentar lagi kita akan mendengar berita misi untuk Sabat ini. Ya, berita misi pada Sabat ini sebenarnya berkaitan dengan kita punya tema pada Sabat ini, yaitu menjadi terang dunia. Ya, bagaimana seorang penunggang basikal yang misteri telah menjadi terang kepada dunia. Biarlah kita menikmati berita mision pada Sabat ini yang akan disampaikan oleh anak saya, yaitu Chelsea. Dan pada Sabat ini, mari kita menikmati berita mision yang mana tajuk berita mision kita seperti saya katakan tadi, yaitu sebentar. Tajuk berita mission kita untuk Sabat ini yaitu lelaki misteri menunggang basikal. Ya, apa yang dilakukan oleh lelaki misteri ini sehingga dia menjadi terang dunia. Mari kita menikmati berita mission Sabat yang ke-12. Dipersilakan anak saya, Chelsea.
Shalom, berita misiun Sabat 12 bertajuk Lelaki Misterius Menunggang Basikal. Kisah yang diceritakan oleh Vera dari negara Portugal. Vera memberikan pelajaran Alkitab kepada satu pasangan tua, Ana dan Pedro, yang buta huruf. Anak lelaki pasangan itu, Benvendo, membantu pembelajaran Alkitab tersebut. Dia membacakan ayat-ayat Alkitab dengan kuat kepada mereka dan menulis jawaban mereka. Tiada orang Seventh Adventist tinggal di pekan terpencil itu dengan penduduk 100 orang di tengah Portugal. Penduduk pekan itu sederhana dan jujur serta tidak pernah mengembara melampaui pekan terdekat yang agak jauh dari situ. Vera dihantar ke pekan itu untuk bekerja sebagai misionaris selama setahun. Ana dan Pedro berusia lebih 70 tahun, sesuatu yang tengah mereka menarik perhatian Vera apabila kajian Alkitab itu meneliti hari Sabat. Ana dengan senang hati menerima ajaran Alkitablah bahwa Sabat adalah pada hari ke-7 dalam seminggu. Ya, saya tahu itu benar, katanya. Vera terkejut. Penduduk di kampung itu cenderung berpegang kepada kepercayaan tradisi mereka. Tetapi Vera tidak berkata apa-apa. Seminggu kemudian, pelajaran Alkitab beralih kepada topik daging yang halal dan haram dalam Imamat 11. Ya, saya tahu itu benar, kata Ana. Vera tambah terkejut. Dia tidak boleh berdiam diri. Macam mana awak tahu itu benar? Dia bertanya. Ana menjelaskan bahwa lebih daripada 60 tahun sebelum itu, semasa dia masih muda, seorang lelaki telah tiba di pekannya dengan basikal pada petang Sabat. Pelawat itu telah pergi ke dataran tengah pekan dan berkhotbah kepada sesiapa sahaja yang mahu mendengar. Antara yang mendengar ialah ayah Ana. Dia mendengar dan pulang ke rumah. Selepas itu melihat dalam Alkitabnya sendiri untuk melihat sama ada lelaki itu bercakap benar. Tidak seperti anak perempuannya, dia tahu membaca. Lelaki yang menunggang basikal itu datang dari Sabat ke Sabat. Bapa Ana mendengar setiap hari Sabat dan membandingkan apa yang dia dengar dengan apa yang dikatakan oleh Alkitabnya. Dia melihat bahwa lelaki itu hanya memberitakan kebenaran Alkitab. Dia memberitahu Ana yang masih muda berkali-kali, sekarang hari ke-7 adalah hari Sabat. Awak tahu kita tak patut makan daging yang haram. Vera kagum mendengar tentang pengkhotbah Adventis itu. Disebabkan khotbahnya beberapa dekad sebelumnya, dia tidak perlu menyakitkan ayah Ana tentang apa-apa daripada Alkitab. Ana tahu apa yang didengarinya adalah kebenaran kerana dia pernah mendengar kebenaran yang sama daripada ayahnya. Pelajaran Alkitab dengan Vera hanya mengesahkan kata-kata ayahnya. Vera berasa disafkan dengan pengalaman itu. Dia berasa seperti Yesus berkata kepadanya, sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain lagi menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha untuk datang mereka memetik hasil usaha mereka. Yohanes 4 ayat 37 hingga 38. Vera mendapat peluang melihat Ana dan Pedro dibaptiskan, hasil daripada khotbah yang disampaikan oleh seorang lelaki yang tidak dikenali bertahun-tahun sebelumnya. Anak lelaki pasangan itu, Benvendo, juga telah dibaptiskan. Vera tidak pernah melupakan Ana dan Pedro. Pelajaran Alkitab itu dilakukan pada pemulaan pekerjaannya sebagai misionaris, dan pengalaman itu menguatkan imannya. Di mana sahaja dia bekerja sebagai misionaris, dia tidak bimbang sama ada dia melihat hasil yang segera. Tugasnya adalah untuk menyemai benih dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Saya tidak sabar-sabar untuk bertemu lelaki yang berbasikal itu di syurga, kata Vera.
Saya akan memberitahu dia, lihat, kerja yang kamu lakukan tidak sia-sia. Lihatlah orang-orang ini yang dibaptiskan karena kamu. Pendidikan termasuk pengajian Alkitab di pekan-pekan atau bandar-bandar yang belum dijangkau adalah cara utama gereja Seventh-day Adventist mengongsikan berita baik tentang kedatangan Yesus tidak lama lagi di Portugal. Sebahagian daripada persembahan sabat ke-13 Kurtai ini yang akan dikumpulkan pada sabat berikutnya akan membantu mengembangkan pendidikan Adventist dengan membuka sekolah rendah di Setúbal, Portugal. Terima kasih kerana merancang persembahan yang murah hati. Amin dan puji Tuhan. Lelaki misteri yang menyampaikan khotbah sehinggakan Ana dan Pedro dibaptiskan menerima Yesus sebagai juru selamat. Hasil daripada khotbah yang dibicarakan oleh seorang lelaki yang tidak dikenali. Ya, saudara dan saudari, biarlah kita menjadi terang kepada dunia ini agar orang lain dapat mengenal Yesus melalui kita. Mari kita lakukan sebaik mungkin di dalam kehidupan kita untuk menjadi terang kepada dunia ini. Biarlah Tuhan yang ditinggikan melalui kehidupan kita setiap hari. Mari kita mengambil lagu yang kelima sebelum kita mendengar khotbah. Lagu yang kelima ini disampaikan oleh seorang pendeta daripada Indonesia. Beliau selalu melayani, mempunyai YouTube channel 5 menit sekolah sabat, 5 menit bersama dengan pendeta Reza. Dan sahabat ini, ya, lagu ini saya pilih untuk disiarkan di Pemasi Media. Terima kasih kepada pendeta Reza karena memberi keizinan kepada saya untuk menyiarkan, mengulang siar lagu ini. Ya, ketika kita lelah dan tidak berdaya, Tuhan ada. Marilah kita terus bercahaya seperti lilin-lilin ini yang akan terus menerangi. Pendeta Reza, saya mempersilakan. Berdaya karena masalah yang selalu ada. Ingatlah bahwa Tuhan juga selalu ada menemanimu dalam suka duka. Tuhan sumber kekuatan ketika hidupmu penuh dengan beban persoalan. Datang pada Tuhan dalam iman, ada masa depan yang penuh harapan. Ketika kau lelah dan tak berdaya karena masalah yang selalu ada, ingatlah bahwa Tuhan juga selalu ada menemanimu dalam suka duka. Sumber kekuatan ketika hidupmu penuh dengan beban persoalan. Datang pada Tuhan dalam iman,
ada masa depan yang penuh harapan. Tuhan, sumber kekuatan ketika hidupmu penuh dengan beban persoalan. Datang pada Tuhan dalam iman, ada masa depan yang penuh harapan. Ada masa depan yang penuh harapan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih dengan lagu yang sudah disampaikan oleh Pendeta Reza kita. Pada saat ini, mari kita bersatu dalam doa sekali lagi. Tuhan di sorga, kami telah memilih satu tema, yaitu menjadi terang dunia. Biarlah kami dipimpin oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat menghayati tema ini, supaya kami boleh melakukan segala sesuatu yang kami ada, talenta yang kami ada, kelebihan yang kami ada, untuk melayani ladang Tuhan. Dan biarlah kami menjadi pelita cahaya yang bercahaya senantiasa. Dan kami mempunyai ramai saudara seiman yang turut bercahaya. Dan bila cahaya kami ini disatukan, kami dapat menghasilkan cahaya yang lebih besar di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, saudara dan saudari, nampaknya semua lilin yang saya sudah sediakan untuk rekaman ini sudah saya nyalakan. Globe ini semakin kelihatan. Dunia ini memerlukan Anda semua, memerlukan kita semua untuk bercahaya. Mari kita lakukan sedaya mungkin apa yang boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, setiap saat kita gunakan hidup kita ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Pada sabat ini, pembicara yang telah memilih tema ini adalah seorang pastor, dan beliau pernah melayani pemasih media kali pertama pada tahun lepas. Pada waktu itu dia ataupun pastor ini masih belum lagi menerima postingnya di mana ladang Tuhan dia melayani. Dan pada sabat ini dia sudah berada di ladang Tuhan, sudah ditempatkan di satu daerah kependetaan di Kota Belud. Kalau saya tidak silap, mohon betulkan ya, pembicara kita yaitu Pastor Melvin Meliton melayani ladang Tuhan di daerah Gaur, Kota Belud. Jadi puji Tuhan, pastor sudah mempunyai tempat untuk dia melayani, dan semoga pelayanan Pastor Melvin Meliton akan membawa berkat kepada jemaat-jemaat kita, keluarga Tuhan kita di Gaur khususnya, dan di Sabah Mission, Amnya, dan di seluruh dunia. Dan pada sabat ini, Pastor Melvin akan menyampaikan khotbah yang bertajuk Terang Dunia. Tanpa membuang masa, namun sebelum itu, ya mungkin ada yang tidak mengenali Pastor Melvin. Ya, saya bacakan sedikit biodata beliau. Nama penuhnya adalah Melvin Dixon Meliton, berasal daripada Sandakan. Keanggotaan Pastor Melvin adalah di Gereja Ulu Dusun, Sandakan. Salah satu gereja yang dilalui oleh rombongan konvoi karaban kita. Dan sekarang ini, seperti saya katakan tadi, beliau Pastor Melvin melayani daerah kependetaan Gaur, ya, kalau saya tidak silap.
Jadi saat ini tanpa membuang masa, cahaya yang menerangi ruangan ini adalah cahaya yang sinonim dengan message yang coba disampaikan oleh Pastor Melvin Dixon Meliton. Saya mempersilakan Pastor dengan khotbah Sabat ini. Shalom dan selamat hari Sabat kepada semua yang menonton channel YouTube Pamesi Media pada pagi ini. Saya secara pribadi ingin berterima kasih kepada admin channel YouTube Pamesi Media ini karena telah menjemput saya untuk mengkongsikan firman Tuhan pada slot kebaktian khotbah ini. Namun sebelumnya, mari semua saya jemput untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan di surga, terima kasih karena Engkau begitu baik ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau begitu setia di dalam kehidupan kami. Pada saatnya Tuhan, kami telah pun siap untuk mendengar firman Tuhan yang akan dikongsikan. Biar kiranya Tuhan apa juga firman yang akan kami dengar, itu akan dapat membantu kami dalam pertumbuhan kerohanian kami. Bahkan mengukuhkan iman kami Tuhan, sementara menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Begitupun dengan hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kiranya hamba disembunyikan di balik salib, agar kemuliaan-Mu yang tertonjol, yang terpancar melalui perkongsian firman Tuhan dan bukan daripada hamba. Berkati kami semuanya, sertai kami semua dimanapun kami berada Tuhan yang menonton pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya ingin mengajukan satu pertanyaan kepada kita semua pada pagi ini. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana bagaimana keadaan dunia kita jika sama sekali tidak ada terang? Langsung tidak ada terang, gelap gulita. Bagaimana kira-kira keadaan dunia, situasi ataupun suasana yang mungkin akan kita hadapi? Kemungkinan kalau kita berada dalam situasi yang gelap, yang langsung tidak kelihatan apa-apa, kita sukar untuk berjalan. Apalagi kita sukar untuk melihat karena tidak ada apa-apa yang terpancar ataupun tidak ada apa-apa yang terlihat daripada mata kita karena keadaan yang gelap gulita. Saya percaya mungkin ramai daripada kita sendiri yang mengalami hal ini, yaitu ketika kejadian pada waktu malam dan elektrik terputus dengan tiba-tiba. Apa yang terjadi? Kita akan mencoba mencari sesuatu objek yang mempunyai cahaya untuk menerangi kita. Salah satu mungkinnya adalah daripada lampu handphone, ataupun juga lilin, ataupun lampu pelita, atau apapun sekali itu. Objek yang memberikan kita cahaya. Kita sangat memerlukan itu ketika kita berada dalam keadaan yang gelap gelita. Ketika berada dalam situasi yang seperti itu, kita memerlukan alat bantuan cahaya itu untuk menerangi kita dalam kegelapan. Dan tentu sekali kita mungkin seperti orang yang tidak ada penglihatan karena tidak dapat melihat apa-apa. Kosong, gelap gulita. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, begitulah juga di dalam kehidupan kerohanian kita pada saat ini. Dan kita percaya kita berada dalam satu situasi yang mungkin gelap, mungkin malam, atau mungkin samar-samar cahayanya. Dan oleh sebab itulah kita memerlukan sumber jana kuasa cahaya itu untuk menerangi kita di dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, sementara menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Oleh sebab itulah tajuk khotbah kita pada pagi Sabat ini. Mungkin khotbah ini sudah pernah didengarkan ataupun biasa didengarkan oleh kita semua. Namun izinkan saya untuk memberikan pelajaran ini sekali lagi, untuk membantu kita mengulang kaji ataupun merenungkan kembali akan khotbah ini yang diberi tajuk Light of the World ataupun terang dunia. Mungkin ya, seperti saya katakan tadi, ada daripada kita yang sudah pernah mendengarkan khotbah ini. Namun, mari kita pelajari kembali dan mari kita melihat kembali message terpenting
daripada perkongsian firman Tuhan ini, sementara kita menanti kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Saya ingin mulakan dengan satu ayat di dalam Matius 3 ayat 14 yang bunyinya, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Perkataan yang pertama ataupun statement yang pertama, pernyataan yang pertama memberikan kita satu kabar yang luar biasa. Kamu adalah terang dunia. Saudara-saudari yang menonton pada saat ini adalah terang dunia, kata Yesus. Semua kita dikatakan oleh Yesus, kamu adalah terang dunia. Sangat jelas di sini. Kita sudah diberkati melalui gelaran ini karena ianya diberikan langsung daripada siapa? Tuhan kita, Yesus kita. Dalam arti kata lainnya, Tuhan sudah memberkati dan mengiktiraf kita sebagai saluran terangnya. Kenapa? Dan inilah mungkin persoalan yang timbul. Siapa sebenarnya jana kuasa terang itu? Sumber terang itu. Dan kenapa perlunya ada terang itu? Dan seperti yang dikatakan tadi dalam ayat inti kita, kamu adalah terang dunia. Bagaimana cara kita untuk merealisasikan, bagaimana cara kita untuk melaksanakan pekerjaan ataupun gelaran yang telah diberikan kepada setiap satu kita sebagai terang dunia. Persoalan pertama, siapa yang menjadi penjana kuasa bagi terang kita? Saya secara ringkasnya ingin membacakan beberapa ayat di sini dan kemudian akan disimpulkan setelah habis daripada ketiga ayat yang menjawab siapa yang menjadi penjana kuasa terang kita. Ayat pertama saya ambil dalam Yohanes 8 ayat 12 yang bunyinya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Ingat perkataan itu, akulah terang dunia. Kemudian di dalam Yohanes 9 ayat 5 kembali menekankan, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Kembali lagi ditekankan, akulah terang dunia. Yohanes 12 ayat 46 menuliskan seperti ini, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, melalui ayat yang telah kita dengarkan bersama-sama sebentar tadi, siapa aku yang dimaksudkan di sini? Aku ini merujuk kepada siapa? Melalui ketiga ayat yang telah kita dengar sebentar tadi. Tidak lain tidak bukan, dan sudah sangat jelas melalui ayat yang sudah kita baca, bahwa Yesuslah yang menjadi jana kuasa ataupun yang menjadi sumber terang pada dunia, bahkan pada seluruh alam semesta. Kalau ada yang katakan bahwa selama ini kami diterangi cahaya pada waktu malam ketika gelap gulita oleh sumber elektrik yang datangnya daripada SCSB. Nah, mungkin kemudahan yang telah diberikan oleh SCSB itu mampu menerangi, tetapi mampukah menerangi seluruh dunia? Kalau kita melihat pada saat ini, kalau kita melihat peta dunia, dan sekarang kita sudah canggih, kita boleh melihat bagaimana ada tempat-tempat yang masih gelap gulita. Dalam arti kata lainnya, dengan usaha manusia sekalipun untuk menerangi, memberikan sumber, tidak akan mampu melawan kekuasaan Tuhan, yaitu yang menjadi sumber terang sejati kepada manusia, bahkan kepada dunia. Kalau kita lihat sekalipun di Sabah ini saja, saya percaya masih banyak tempat yang belum menerima kemudahan elektrik, menggunakan mungkin alat bantuan seperti generator, ataupun menggunakan baterai ataupun sebagainya, solar sebagainya. Tetapi apakah ianya mampu menerangi seluruh jagat alam semesta? Tidak. Oleh sebab itu, Yesus
telah terbukti kekuasaannya menjadi sumber terang dunia. Dalam hal apa? Dalam hal kerohanian. Oke, dalam hal kerohanian kita. Yesus mampu menjadi sumber terang kepada dunia. Tidak suatu tempat di bumi pun ini yang tidak mendapatkan cahaya daripada Yesus. Itulah kasih karunia yang luar biasa dan tidak terbatas oleh Yesus. Amin. Sudah tentu ada amin. Ini membawa kita kepada persoalan yang kedua. Kenapa kita dikatakan sebagai terang dunia? Saya ingin memetik dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 47 yang bunyinya, Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya saudara-saudari dan saya membawa keselamatan sampai ke ujung dunia, ke ujung bumi. Maafkan saya. Allah sendiri yang mengatakan ini. Yesus sendiri yang mengatakan ini. Yesus sudah menentukan, ataupun Tuhan sudah menentukan saudara dan saya semua sebagai terang. Ini merupakan amanat Tuhan kepada setiap satu kita yang sudah mengambil Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Artinya, ada misi yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita laksanakan, untuk kita kerjakan. Ketika saudara menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, artinya, secara sadar atau tidak sadar, saudara telah dipilih Tuhan untuk menjadi terang, melaksanakan misinya, menerangi orang-orang yang masih tinggal di dalam kegelapan. Aku telah menentukan engkau, kata Tuhan. Sungguh ayat yang luar biasa. Tuhan sendiri telah memilih saudara untuk melaksanakan misi keselamatan ataupun misi penginjilannya. Kalau kita merujuk dalam Efesus 5 ayat 8, Tuhan katakan, dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Rasul Paulus menuliskan ini. Kita yang dulunya dilabel sebagai orang yang tinggal di dalam kegelapan. Kenapa? Karena kita belum menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, ataupun mungkin kita belum mengenal sepenuhnya Yesus Kristus sebagai sumber terang kita itu. Oleh karena kita telah memilih Yesus, oleh karena kita telah membenarkan Yesus tinggal di dalam diri kita. Oleh sebab itulah saudara-saudari, Yesus telah mengubah saudara-saudari dan saya untuk menjadi sumber terang untuk Tuhan. Sungguh amanat, bahkan tanggung jawab yang luar biasa untuk kita pikul. Kita sering mendengar bahwa kita adalah terang dunia. Namun kembali pertanyaannya, refleksi di dalam diri kita pada saat ini. Apa yang telah kita lakukan? Sejauh mana usaha kita? Sementara kita digelar sebagai anak-anak terang, sejauh mana usaha kita untuk merealisasikan misi Tuhan ini kepada orang lain di luar sana? Kita jawab itu di dalam hati kita masing-masing. Refleksikan itu, renungi itu, agar kita dapat melihat, kita dapat mengetahui di mana tahap kita pada saat ini. Rasul Paulus menuliskan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 5, kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Dan kita bukanlah orang-orang malam ataupun orang-orang kegelapan. Kembali sebuah pernyataan yang ditekankan kembali. Kita harus hidup sebagai anak-anak terang karena itu adalah tanggung jawab kita setelah kita diselamatkan oleh Yesus melalui kasih karunia-Nya. Ini adalah respon kita terhadap kasih Tuhan itu, terhadap penyelamatan yang Yesus sudah berikan ketika Dia mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Oleh karena kita sudah diubahkan menjadi manusia baru di dalam Yesus, lakukanlah segala sesuatu, lakukanlah segala perkara mengikut kehendak Yesus. Harapan Yesus adalah supaya semua kita akan tetap menghidupkan sifat manusia baru dalam kehidupan kita pada saat ini, dan jangan kembali kepada sifat manusia yang lama, karena ianya telah pun diubah oleh Yesus kita sendiri, Tuhan kita sendiri. Jadi jangan pernah kita coba
kembali kepada sifat ataupun manusia yang lama. Pertanyaan yang terakhir pada pagi ini, bagaimanakah supaya kita dapat menjadi terang dunia? Apakah kita hanya sekadar berjalan, membawa lampu suluh, ataupun membawa alat-alat bantuan cahaya untuk menerangi kita? Dan kita katakan bahwa, oh begini mungkin caranya supaya saya menjadi terang dunia. Saya dapat membantu orang-orang lain di luar sana dengan cahaya-cahaya saya. Bantuan alat cahaya, spotlight mungkin. Apakah seperti itu? Mungkin hal ini boleh kita renungkan kembali. Boleh kita pikirkan kembali. Apakah dengan cara ini kita cukup? Tidak, saudara-saudari. Ada hal lain yang harus kita perbuat dan itu sangatlah penting. Ada satu kutipan ataupun ada satu statement daripada orang bijaksana menuliskan seperti ini. Sebelum kita menjadi terang bagi dunia ini, hendaklah terangnya bersinar lebih dahulu di dalam diri kita. Segala sesuatu bermula dari dalam diri kita ataupun dari pribadi kita, sifat kita, karakter kita. Bagaimana mungkin kita mau menjadi saluran cahaya kepada orang lain kalau saja cahaya itu sendiri pun malak di dalam diri kita. Bahkan mungkin samar-samar kelihatannya. Adapun mungkin kecil sudah cahayanya. Lalu kita katakan bahwa kita harus jadi terang dunia, tetapi dalam diri kita, maaf kata, mungkin hanya kecil cahayanya, sumber cahayanya itu. Oleh sebab itu, sangat perlu bagi kita merenungi diri kita dan melihat diri kita sebagaimana sumber terang yang telah diberikan Yesus kepada kita. Bagaimana cara kita merefleksikannya dalam diri kita terlebih dahulu sebelum kita memberikannya kepada orang lain di luar sana. Oleh sebab itulah kita harus penuhi diri kita dengan makanan rohani sebagai langkah untuk cahaya dalam diri kita itu bersinar dengan lebih terang agar bisa dikongsikan kepada orang lain di luar sana. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita harus mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan kita, bukan hanya saja melalui doa, tetapi juga dengan memenuhi diri kita dengan firman Tuhan. Bagaimana caranya? Kita membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, kita mempelajarinya, dan kita menyelidiki firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Setiap hari kita mesti ada proses pertumbuhan kerohanian bersama Tuhan. Kalau kita selalu mengadakan KKR, kebaktian kebangunan rohani, dan kita percaya bahwa itu mungkin hanya dilakukan mungkin setahun 1 atau 2 kali sahaja, ataupun lebih, ataupun mungkin juga tidak ada. Tetapi bagi diri kita secara pribadi, kita harus ada KKR di dalam diri kita bersama dengan Tuhan. Kebangunan rohani itu harus ada dalam diri kita setiap hari. Membaca firman Tuhan setiap hari, mempelajari firman Tuhan setiap hari, bahkan menyelidiki firman Tuhan setiap hari, saudara-saudari. Agar pertumbuhan kerohanian kita itu akan semakin bertumbuh. Dan kita akan semakin dikuatkan dengan firman Tuhan. Agar bila mana kita pakai oleh Tuhan untuk menyalurkan terang itu, kita lebih bersedia untuk menjalankan tanggung jawab itu. Biarlah cahaya kita ini semakin terang benderang, bukannya semakin malam, supaya kita mampu menjadi saluran cahaya kepada mereka yang memerlukan. Kita juga harus tunjukkan kelakuan yang baik di dalam diri kita, sesama kita manusia, ataupun dalam diri kita secara pribadi. Matius 5 ayat 16 menuliskan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang,
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Kelakuan yang baik dapat juga menunjukkan contoh yang baik kepada orang luar di luar sana. Sebagaimana Yesus datang ke dunia, menjelma sebagai seorang manusia, sama seperti saudara dan saya. Tetapi Yesus menunjukkan teladan yang begitu baik di dalam menuruti firman-firman Tuhan. Yesus menjadi teladan hidup yang nyata bagi saudara-saudari dan saya. Dan pada saat ini, kitalah yang harus menjadi teladan kepada orang-orang di luar sana yang mungkin belum mengenalkan siapa itu Yesus, agar supaya mereka tertarik bukan hanya karena apa yang kita katakan, tetapi karena apa yang kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan adalah sesuai dan seturut dengan standar Yesus, sesuai dan seturut dengan kehendak Yesus. Saudara-saudara yang seksi dalam Yesus Kristus, jika hendak menjadi terang kepada orang lain, kita secara pribadi harus menjadikan Yesus sebagai role model kita. Kita harus lakukan itu. Penting bagi kita untuk memantulkan karakter Yesus ini di dalam diri kita, saudara-saudari, supaya orang lain lebih yakin dengan terang yang kita mau berikan. Seterusnya, mengabarkan berita keselamatan. Yesaya 42 ayat 6 menuliskan, "Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perajian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa." Kita harus melaksanakan tanggung jawab kita ini dengan mengabarkan kabar keselamatan itu, saudara-saudari, kepada orang lain di luar sana, agar mereka tahu berita tentang keselamatan itu sendiri. Melalui kesaksian kita, melalui penginjilan kita, melalui gaya kehidupan kita, kelakuan kita, seperti yang saya katakan tadi, itulah yang dapat menarik orang lain untuk menerima Yesus Kristus melalui apa yang kita sampaikan. Penting sekali ya, saudara-saudari. Penting sekali untuk kita menghidupkan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Karena kalau kita hanya mempunyai semangat untuk mengabarkan Injil, namun ketika orang lain di luar sana melihat kita tidak menghidupkan apa yang kita katakan, itu sangat berbahaya. Dan ini juga menjadi teguran kepada saya secara pribadi dan mungkin juga kepada saudara-saudari yang menonton pada saat ini. Dan seterusnya, mari kita wujudkan satu perasaan, wujudkan suatu keinginan untuk senantiasa mau bekerja bersama dengan Tuhan. Lukas 3 ayat 4 menuliskan, "Luruskanlah jalan untuk Tuhan. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Inilah tanggung jawab kita. Kita harus bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Tidak boleh kalau itu dilakukan dengan kemampuan diri kita sendiri. Tidak akan mungkin. Kita tidak akan mungkin dapat melakukannya. Hanya dengan bantuan Tuhan, hanya dengan merelakan, membenarkan Tuhan bekerja di dalam diri kita, maka kita dapat melaksanakan tanggung jawab yang telah diberikan kepada kita pada saat ini. Ingat, pada saat ini, pada detik ini, saudara-saudari dan saya diguna pakai oleh Tuhan untuk meluruskan jalan bagi Dia. Dalam arti kata lainnya, kita adalah laluan, kita adalah saluran bagi Tuhan di dalam melaksanakan pekerjaannya. Oleh sebab itu sangat penting untuk mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya, supaya kita juga dapat mempersiapkan jalan untuk pekerjaan Tuhan. Matius 5 ayat 15 mengatakan, "Orang yang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu." Orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Maksudnya,
kita harus menggunakan cara ataupun terang ini dengan bijaksana. Perlu diperhatikan, Allah menempatkan setiap kita dalam suatu lingkungan yang tertentu, yang terbaik bagi kita untuk kita pancarkan terang cahaya Tuhan. Bukan sebuah kebetulan di mana keberadaan Anda pada saat ini. Rencana Tuhan telah berjalan dengan begitu baik sehingga Anda ditempatkan di mana Anda berada pada saat ini bagi melaksanakan misi khas untuk Tuhan. Sama ada kita berada di tempat kerja kita pada saat ini ataupun di mana rumah kita bangunkan dan sebagainya, itulah maksudnya kita ada misi khas daripada Tuhan untuk kita laksanakan. Hati-hati, jangan menjadi seperti lampu pelita yang malap bahkan mahu mati. Ketika kita berada kita ditempatkan pada saat ini. Mari terus bersinar bagi Yesus Kristus. Mari terus menginjil bagi Tuhan. Mari terus bersaksi bagi Tuhan. Agar kiranya Tuhan akan segera datang ke dunia. Dan kabar baik tentang Tuhan ini, tentang Yesus ini akan tersebar ke seluruh dunia. Sesuai dengan amanat agung yang telah diberikan oleh Yesus kepada semua kita. Pergilah dan baptiskanlah, carilah dan ajarlah mereka. Mungkin kita tidak juga boleh nafikan ketika kita berada di dalam semangat untuk pelayanan, mengabarkan Injil, kita tidak lari daripada namanya masalah. Bahkan mungkin kita akan sampai satu hari kita buntu harus berbuat bagaimana di dalam melaksanakan misi kita. Ketika kita berada dalam situasi seperti itu, anjuran saya yang dipetik daripada Alkitab, yang saya ambil daripada Alkitab, tanya Tuhan bila kita tidak tahu harus berbuat bagaimana. Yohanes 14 ayat 5 mengatakan, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Apa kata Yesus di ayat sebelumnya, di ayat yang keempat? Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ketika kita kehilangan jalan penyelesaian dalam usaha menyebarkan terang kepada orang lain, tanya kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, saudara-saudari. Minta petunjuk, minta jawaban daripada Tuhan. Dan pastinya Tuhan akan memberikan kita hikmat, kebijaksanaan daripada surga kepada kita di dalam kita melakukan misi penyebaran terang kepada dunia. Jangan berdiam diri. Jangan biarkan cahaya yang ada pada diri kita ini semakin malam karena kita tidak bertanya kepada Tuhan, karena kita berdiam diri. Jangan putus asa, jangan menyerah, tanya kepada Tuhan, minta petunjuk daripada Dia. Pastinya penyertaan Tuhan akan senantiasa bersama-sama dengan kita. Rujuklah Alkitab sebagai peta kita, sebagai bantuan kita, sementara kita melaksanakan misi kita. Nah, pada saat ini izinkan saya untuk menampilkan sebuah video pendek sebagai ilustrasi kita dalam kehidupan kita pada saat ini. Mari kita saksikan video tersebut.
telah memberi kita terang pada firman-Nya, supaya kita dapat memberikan terang ini kepada sesama manusia. Kebenaran yang diucapkan oleh Kristus akan mencapai hati. Demikianlah firman Tuhan akan jatuh ke atas telinga dengan kuasa, dan buahnya akan kelihatan di mana saja pelayanan jujur dilakukan. Kita boleh merujuk statement tersebut atau pernyataan tersebut di dalam buku Pelayanan Injil tulisan Ellen White. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada lirik lagu yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan, dan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus menjadi berkat. Sebagai kesimpulan pelajaran kita pada pagi ini, kembali kita melihat di dalam Matius 5 ayat 16. You are the light of the world. Kamu adalah terang dunia. Ingat, Tuhan sudah memberkati kita semua. Tuhan sudah mengatakan bahwa kita adalah terang dunia. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada pada saat ini, sadarilah bahwa kita sedang digunakan pakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan penyebaran terang yang sudah diberikan kepada kita untuk kita berikan kepada orang lain di luar sana. Dan perhatikan ini, tidak ada yang terkecuali, sama ada yang digunakan pakai oleh Tuhan ataupun yang harus kita berikan terang itu kepada orang lain di luar sana. Tidak ada satu pun yang terkecuali. Setiap orang layak untuk diselamatkan, dan kita digunakan pakai Tuhan untuk menjadi saluran itu, memberitakan keselamatan itu kepada orang lain di luar sana. Kita harus menjadi terang dalam lingkungan kita, karena kita tahu masih ada di luar sana yang haus akan kebenaran, namun mereka terbatas karena masih hidup di dalam kegelapan. Maka sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengarkan sebentar tadi, kitalah yang harus berbagi berkat yang sudah diberikan kepada kita untuk orang lain. Biarlah saudara-saudari, biarlah semua kita menjadi saluran berkat ataupun saluran terang itu. Biarlah terang itu terus bercahaya dan semakin bertambah besar cahayanya, supaya apabila Tuhan datang, kerajaan surga akan dipenuhi dengan terang orang-orang yang percaya dan yang mengakui Yesus sebagai juru selamat pribadi. Amin. Amin. Peliharalah hubungan kita bersama Tuhan, maka hubungan kita sesama manusia pun pasti akan menjadi berkat melalui sumber terang yang telah diberikan Tuhan untuk saudara dan saya. 3, 2, 1. Amin dan puji Tuhan dengan khotbah yang sudah disampaikan oleh Pastor Melvin Dixon Meliton. Be the light, menjadi terang kepada dunia ini. Dan selagi kita ada kesempatan, mari kita berusaha sedaya upaya untuk menjadi terang kepada dunia ini. Ya, mungkin dengan talenta kita, mungkin dengan kelebihan kita, ya, mungkin dengan masa kita, mungkin dengan pekerjaan kita, di mana kita berada. Ya, Anda dan saya diperlukan di suatu tempat di mana keberadaan kita masing-masing, dan biarlah kita menyahut panggilan Tuhan ini untuk menjadi terang pada dunia. Lagu yang terakhir disampaikan oleh saudara Gondu. Ya, jangan lupa untuk subscribe channel Gonduba. Ya, yang bertajuk melayani adalah keharusan, tapi dalam bersih dusun. Jadi mari kita menikmati lagu terakhir di siaran Pemasi Media Sabat ini, disampaikan oleh saudara Gondu. Dipersilakan. To insanan ina katali korohian it ko posyonku
Inggah no di gunung, inggah no di gunung, saralong Kristus. Tengkiadan ku toin sana, tumanun aku Yesusku, Yesusku. Mengungsi kau aku, mengungsi kau aku, idlalohonu. Popo wansa poroslu, okon ko siwatan iko poseyamku. Popo wansa poroslu, iso korohi yang suwang gina woku mulang pian ogungmu. Katang abang damot iti pemotunan otumbayan aku haro kasanangan it sorga. Popo wansai poroslu, okon ko siwatan iko posiyangku. Popo wansai poroslu, iso koroi yang suwang gina woku mulang pian ogungmu. Katang abang damot iti pemotunan otumbayan oku haro kasanangan it sorga. Mari berdoa. Tuhan di surga, terima kasih karena kami telah pun mendengarkan pokok firman sebentar tadi, yang memberitahu kami, menyadarkan kami ya Tuhan bahwa kami ini adalah anak-anak terang yang telah diberikan langsung pengiktirafan daripada Engkau Tuhan sebagai gelaran kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kiranya setiap satu kami yang hadir, yang mendengar pada saat ini, bahkan semua kami yang telah dipilih oleh Engkau, akan dapat melaksanakan tanggung jawab kami dengan baik ya Tuhan. Supaya itu dapat kami gunakan, dapat kami laksanakan semuanya itu Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Engkau. Teruslah bersadar kami Tuhan, dalam apa juga yang harus kami lakukan. Kami sadar akan ada juga permasalahan yang akan kami hadapi sementara kami melakukan misi ini. Tapi kami percaya Engkau beserta dan kami, Engkau yang menyanggup kami, Engkau yang memberikan kekuatan kepada setiap satu kami Tuhan, agar kami dapat melaksanakan misi khas yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah kiranya juga kepada setiap orang yang akan kami temui dimanapun itu ya Tuhan, agar kiranya Roh Kudus ataupun malaikat-Mu akan berserta dengan mereka terlebih dahulu sebelum kami bertemu dengan mereka, melembutkan hati mereka agar kami dapat menyampaikan apa yang terbaik sesuai dengan kemampuan kami Tuhan, dan mereka dapat menerima itu dengan hati terbuka, dan lambat laun Tuhan mereka akan menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi. Kami percaya ketika Engkau bekerja,
Tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan kenapa begitu baik. Ampuni kesalahan dan dosa kami. Memberkati setiap satu kami yang ada di sini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Akhirnya kita berada di penghujung siaran Pemasih Media untuk Sabat yang ke-12. Ya, sekarang ini kita maukan cahaya yang lebih besar. Saya minta istri saya yang bekerja di belakang tabir, tolong on switch tu, nak tekan switch. Ya, kita memerlukan cahaya yang lebih besar. Inilah suasana rakaman Pemasih Media pada Sabat ini. Saya bersama dengan istri saya yang bekerja melayani di belakang tabir, dan puji Tuhan, kita sudah menikmati berkat Tuhan melalui siaran pada Sabat ini. Semoga para pelayan kita, Pastor Melvin, Dixon Meliton, semua penyampai lagu pujian, yaitu Mr. and Mrs. Junior, juga Camelia, juga Shebon, Shelin, Joe, ya, juga terima kasih kepada Pendeta Reza, ya, dari Indon, dan juga terima kasih kepada Saudara Konggin Milundun, dan yang terakhir sekali Saudara Gondu, ya. Jadi kita akan bersua kembali untuk Sabat yang terakhir di triwulan yang kedua, Sabat ke-13, Sabat depan. Saya percaya, ya, setiap gereja sudah siap sedia merayakan Sabat ke-13, Sabat depan. Dan sampai kita jumpa lagi untuk siaran di Pemasih Media, mohon kongsikan dengan penuh kerendahan hati saya untuk Anda kongsikan siaran ini kepada orang lain. Biarlah apa yang kita lakukan meskipun kecil, itu adalah cahaya yang tetap bergemerlapan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita jumpa lagi di Sabat yang ke-13, triwulan yang kedua, Sabat yang terakhir, Sabat depan. Dan akhir kata daripada saya, Pemasih Media menjangkau dunia. Kita jumpa lagi, Shalom dan selamat hari Sabat.